Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan meminta pendapat dari masyarakat sekitar mengenai moral generasi bangsa. Sebelumnya perkenalkan, kelompok kami ada saya Hovifa Amelia Putri, Saya Arayan Sudarmaji. Saya Devi Sinta. Saya Brilian Indah. Saya Nabila Dita. Saya Isman Agustin Nugraha. Langsung saja simak pendapat responden kita. Boleh minta waktunya sebentar, Mas? Boleh, Mbak. Bisa diperkenalkan? Saya Ahnaf Zuhair Malik, bisa dipanggil Ahnaf. Saya dari jurusan Ilmu Politik. Baik. Di sini saya akan mewawancarai Anda tentang moral generasi bangsa. Apa sih yang Anda ketahui tentang moral generasi bangsa pada saat ini? Menurut saya ya, moral bangsa pada saat ini tuh kayak berada di ambang kerusakan. Kenapa kayak hal baik sama hal buruk itu bercampur aduk, jadinya yang hal negatif, hal buruk itu kayak dianggap remeh dan biasa saja, dan pada akhirnya itu dilakukan terus menerus kayak gitu. Menjadi penyebab utama kerusakan moral terutama di kalangan pemuda. Bukankah mereka sebagai generasi penerus bangsa? Biasanya sih itu gara-gara pemuda tadi itu salah pergaulan dan juga terutama pada lingkungan sekitar. Jadi misalnya pemuda tadi itu berada dalam lingkungan salah dan pastinya dia juga bakal mempengaruhi teman-teman yang lainnya juga. Pada akhirnya hal negatif tadi bakal menyebar gitu, Pak. Siapa yang berperan penuh untuk memperbaiki nilai-nilai moral? Orang tua sih, Mbak. Soalnya orang tua kan harus mengetahui hal-hal apa yang dilakukan anak dalam keseharian tadi. Dan juga orang tua harus bisa memilihkan buat anaknya mana yang baik mana yang buruk gitu kan, Mbak. Terus tapi ya gini, dari anaknya juga harus memiliki kesadaran diri, dan juga kalau emang anak itu tadi ada moral yang buruk, dan anak tadi harus punya niatan untuk merubah jadi baik gitu. Anda sanggupkah Indonesia tetap utuh sebagaimana mestinya dengan kondisi moral saat ini? Bila tidak ada perubahan atau aksi dalam merubah nilai moral anak muda, itu bakal kedepannya Indonesia bakal menjadi negara yang minim moral. Hal ini itu wajib buat dilakukan penindaklanjutan dan juga edukasi untuk lebih lanjut dalam merubah sikap moral anak muda. Remaja diberi pembelajaran khusus mengenai moral, dan di manakah tempat yang layak untuk membimbing? Wajib, dan tempat yang layak untuk memberikan bimbingan tersebut yaitu di sekolah. Di sekolah pun juga semua orang wajib dalam saling membantu dalam keterkaitan nilai moral anak muda. Menurut Anda, apa contoh kerusakan nilai moral yang Anda temui? Kasus bullying. Apa pendapat Anda tentang kasus bullying? Sedangkan hukum di Indonesia itu melindungi anak yang masih di bawah umur. Menurut saya sih rata-rata siswa kan masih muda ya, dan itu kebanyakan tidak mengetahui hukum apa aja yang ada di Indonesia, termasuk hukum perundungan itu tadi, tentang bullying tadi. Nah, mungkin ada beberapa yang sadar akan hukum tentang perundungan tadi, tapi tetap dilakukan sama anak tersebut, soalnya untuk mendapatkan kepuasan individual ataupun kelompok. Bagaimana menurut Anda masa depan bangsa ini jika penerusnya itu mempunyai nilai moral yang rusak? Kerusakan moral itu kan hal yang serius dan wajib itu dibenahi, terutama buat orang tua, buat guru, dan juga buat anak itu sendiri juga. Bila tidak dibenahi ya kedepannya negara ini bakal mengalami yang namanya kerusakan moral dalam segi moral itu tadi, dan juga dalam operasi tadi itu gak bakal bisa baik dalam berjalannya. Bagaimana peran agama terhadap anak bangsa untuk kalangan remaja? Peran agama sangatlah penting dalam pertumbuhan moral anak. Dari segi agama kan mengajarkan untuk selalu berbuat kebaikan dalam segala hal. Nah, hal ini itu merupakan termasuk dalam moral yang baik dan juga terpuji. Maka peran agama itu memiliki peran yang sangat wajib, yang sangat penting dalam pendidikan moral anak. Pertanyaan terakhir, apa harapan Anda terhadap nilai moral remaja pada masa ini? Harapan saya terhadap
nilai moral remaja pada saat ini yaitu semoga buat kedepannya suatu waktu bisa berubah untuk menjadi lebih baik lagi dalam menjadi penerus bangsa. Terima kasih Kak untuk waktunya telah bersedia untuk diwawancarai oleh kelompok kita. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ismail Agus Nugraha dari Prodi Akuntansi UINSA dan ini teman saya. Arayan Sarmajaka dari Prodi Akuntansi UINSA. Di sini saya akan mewawancarai Mas siapa? Viga Rafif. Mas Viga mengenai tentang moral bangsa saat ini. Jadi Mas, menurut Mas ini apa sih moral generasi bangsa pada saat ini? Moral bangsa saat ini itu kayak perilakunya manusia yang ada di Indonesia, terutama ya kita mahasiswa yang kayak perilaku dari proses berpikir, kelakuan gitu, biar nggak salah atau ada perilaku yang menyimpang. Menurut Masnya nih, penyebab utama kerusakan moral di kalangan muda itu apa sih Mas? Penyebabnya ya, kalau penyebabnya itu biasanya itu dari faktor lingkungan, terus dari faktor ini pergaulan juga. Jadi banyak sih, kalau dari faktor keluarga juga bisa Mas. Menurut Masnya siapa yang berperan penting dalam memperbaiki nilai-nilai normal tersebut? Oh, kalau moralnya sih bisa diperbaiki kalau di rumah itu ada keluarga Mas, terutama ibu atau ayah. Yang paling dekat anak kan biasanya ibu sama ibunya gitu. Kalau di kalangan persekolahan atau di studi itu biasanya ada gurunya buat membimbing, kayak mengajarkan yang baik dan menjauhi yang buruk gitu. Kalau lebih baik sih bisa kayak di tempat TPQ, tempat baca tulis Quran gitu, biar lebih dekat sama agamanya, biar tahu lah, biar nggak dekat-dekat sama yang buruk-buruk. Tempat ngaji gitu ya. Iya Mas. Menurut Masnya nih, apakah Indonesia bisa tetap utuh dengan keadaan moral yang saat ini? Menurut saya sih bisa Mas ya, karena Indonesia itu tentu aja banyak generasi muda yang kreatif, aktif gitu. Ada banyak orang pintar-pintar lah buat bangun Indonesia ke depannya biar lebih baik. Menurut Masnya nih, remaja sekarang itu perlu nggak sih perlu dikasih bimbingan moral gitu? Dan kalau boleh tahu itu tempatnya di mana Mas? Oh, kalau menurut saya ya perlu Mas. Soalnya kan remaja itu terutama usia 14 ke bawah, 14 sampai 17 masih labil-labilnya. Jadi perlu banget bimbingan moral biar nggak salah pergaulan, nggak salah tempat lah, biar nggak kayak tawuran gitu Mas. Terus buat tempatnya itu kalau di sekolah itu dari SD itu sudah ada namanya pendidikan budi pekerti. Itu juga ada di sekolah. Kalau buat kayak moral kan juga termasuk akhlak kan, bisa di tempat mengaji atau TPQ gitu Mas. Menurut Masnya ya, apa kerusakan moral yang sering Masnya temui? Kerusakan moral ya, terutama di golongan remaja ya. Ada kayak tawuran, balap liar, kayak gitu-gitu. Ya, terima kasih. Apa pendapat Masnya tentang kasus tersebut, dan sedangkan di Indonesia itu memiliki hukum untuk melindungi pelaku dengan alasan usia masih di bawah umur? Ya kalau sebenarnya kalau yang kayak gitu ya mau gimana lagi, namanya juga hukum ya Mas. Ya. Tapi sebenarnya juga ada yang namanya Komisi Perlindungan Anak. Di situ juga anak-anak diberikan pendidikan kalau itu tuh salah, terus diarahkan ke yang benar biar nggak gitu lagi gitu Mas. Menurut Masnya, tentang masa depan bangsa ini jika generasi penerusnya itu memiliki moral yang rusak, itu gimana Mas? Ya kalau moralnya rusak buat anak mudanya ya nggak bakalan bisa maju Mas, bakalan stuck terus. Gitu. Mungkin ya bisa jadi hancur. Kayak di Zimbabwe tuh bisa terjadi inflasi juga gitu. Menurut Masnya ya, bagaimana peran agama untuk moral anak bangsa, terutama untuk kalangan remaja? Peran agama buat moral ya. Kalau agama itu ya perannya besar juga Mas, karena di agama kan juga diajarin yang namanya akhlak. Di situ kan kita diajarin mana yang baik, mana yang buruk, terus biar nggak mau perilaku yang buruk-buruk lah. Kayak kenakalan remaja gitu kan biar bisa terhindari Mas. Harapan Masnya untuk moral generasi anak bangsa saat ini tuh bagaimana Mas? Harapannya ya kalau buat generasi muda terutama remaja ya,
biar lebih dekat sama agama aja, biar nggak ada kegiatan kayak tawuran, terus balap liar yang memakan korban gitu kan nggak baik juga. Mikirin orang tuanya juga yang udah banting tulang nyari nafkah biar sekolah, biar mendidik anaknya biar sukses, tapi disia-siain gitu, biar jauh lah dari kata kayak gitu. Terus ya buat yang terakhir, lebih dekat aja sama agama, biar kalau kita ibadahnya rajin juga nanti jiwa kita buat melakukan hal buruk itu semakin hilang lah, iya berkurang. Ya, terima kasih ya Mas yang sudah meluangkan waktu untuk diwawancarai. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Amira. Ya, Ibu Amira, menurut Ibu apa sih moral generasi bangsa saat ini? Bagaimana moral generasi bangsa saat ini? Saat ini moral generasi bangsa lebih mengarah, kalau menurut saya ya itu lebih mengarah ke agak liberal ya, menurut saya lebih condong. Kita kan awalnya kan memegang erat adat ketimuran. Kalau sekarang sudah mulai, menurut saya sudah mulai dimasuki budaya-budaya asing kayak gitu sih moralnya. Jadi otomatis ya agak bergeser sedikit. Kalau dulu mungkin kalau kayak lihat orang pacaran di depan umum tuh kan kayaknya masih tabu lah. Kalau sekarang di perpus aja tuh kadang ada yang gandengan kok cowok cewek, padahal kita di UIN kayak gitu. Nah itu ya perlu ditegur juga. Jadi kayak gitu sih contohnya. Iya. Apa sih penyebab utama kerusakan moral di kalangan remaja? Saat ini ya kalau menurut saya ya kurang kuatnya fondasi agama yang pertama. Kurang kuatnya fondasi agama. Yang kedua, banyaknya paparan dari internet kan sekarang ya. Jadi semua orang kan sekarang pegang smartphone. Nah, walaupun ada smartphone, belum tentu yang pegang kan smart gitu. Jadi kadang itu semua yang ada di internet tuh langsung diambil mentah-mentah gitu. Tanpa difilter. Iya, tanpa difilter dulu. Nah, itu yang jadi tantangan untuk generasi saat ini itu harusnya bisa memfilter, karena kan semua budaya masuk kan, ada Korea, K-popper, ada budaya dari barat, western yang lebih bebas ya otomatis. Nah, itu. Jadi banyak sekali paparan yang ada di sekitar kita seperti itu. Kita sendiri juga karena kurang kuat di fondasi agamanya, terus mungkin nggak terlalu dekat juga dengan orang tua, dengan guru dan lain sebagainya, itu nanti ya jadinya lebih gampang lah terpengaruh hal-hal negatif. Kalau menurut Ibu, siapa sih yang berperan penuh buat memperbaiki kerusakan moral? Berperan penuh ya? Iya. Sebenarnya kalau misalkan dia kalau masih di bawah umur itu otomatis orang tuanya. Kok masih di bawah umur ya? Kalau sudah cukup umur ya diri sendiri. Yang pertama tuh diri sendiri. Yang kedua tentunya dengan didukung oleh support system yang baik, misalkan dari orang tua seperti itu, dari lingkungan pendidikan tuh misalkan dari guru, dari dan dosen dan lain sebagainya seperti itu baru yang kedua. Yang pertama ya yang internal dulu, keluarga diri sendiri, keluarga inti yang paling dekat, terus setelah itu baru lingkungan pendidikan seperti itu. Ya, dengan moral yang seperti ini di generasi muda, menurut Ibu Indonesia masih sanggup nggak kalau tetap utuh sama kondisi moral yang seperti ini? Tetap utuh tuh maksudnya tetap jadi satu kesatuan NKRI itu atau gimana? Tetap gimana ya? Masih bisa maju nggak? Masih bertahan lah nggak? Kita kan masih berkembang, belum maju. Bisa menurutnya tetap bisa gini apa makin mundur? Tetap utuh itu? Sebenarnya masih bisa ya. Masih bisa diperbaiki kayak gitu ya. Sekarang kan ya kalau untuk moralnya sendiri kan kita ini ya lebih banyak pendidikan karakter ataupun penanaman agama, terus mulai banyak juga sekolah-sekolah yang memasukkan kurikulum Islam ya kan, sekolah Islam yang maksudnya lebih banyak kalau sekarang kan sepertinya lebih menjamur kan. Nah itu bisa diperbaiki seperti itu. Terus kalau dari sisi kesatuannya itu kan ada pendidikan Pancasila ya yang ditanamkan juga ya, itu bisa sebagai moral juga kan, sebagai pendidikan moral juga. Terus ada juga
apa ya, pendidikan Pancasila sudah. Itu sih yang masuknya di PPKN ya kalau Iya, sekarang, kewarganegaraan. kewarganegaraan. Nah itu kalau dari sisi biar kita tetap jadi satu kesatuan Iya, di negara tetap utuh. ini. Ya tetap butuh lah untuk menimbulkan kecintaan terhadap tanah air, juga kecintaan terhadap agama seperti itu. Haruskah remaja diberi pembelajaran khusus mengenai moral? Kalau harus itu di mana tempatnya? Oke, remaja ya? Iya, berarti remaja. ini. Oke, kalau remaja ya perlu sih menurut saya diberikan pendidikan khusus. Tapi sekarang kan memang sudah berjalan ya. Iya, Kalau sudah misalkan, diterapkan. walaupun dia masuk sekolah umum ataupun sekolah-sekolah keislaman itu kan ada mata pelajaran seperti pendidikan kewarganegaraan, ya PPKN. Kalau sekarang PKN mungkin ya, atau KN aja kalau sekarang. Nah itu sudah ada, jadi untuk menanamkan nilai-nilai kecintaan terhadap tanah air seperti itu. Terus juga tentunya ada pendidikan sesuai agama masing-masing kan. Iya. Nah maksudnya kalau Islam memang mayoritas, tapi kan ada agama-agama lain yang itu kan semuanya juga ada kurikulumnya. Nah itu juga sudah dimasukkan di sekolah-sekolah seperti itu. Jadi memang perlu sih seperti itu. Terus mungkin juga bisa ditambah dengan pelatihan yang khusus untuk bagaimana agar lebih memahami diri kayak gitu. Jadi kita semakin mengenali remaja itu kan masa-masa penuh gejolak ya. Dia kan sedang masih mencari labil, diri kan. masih mencari jati dirinya. Ya, dia sedang mencari jati diri. Jadi menurut saya memang perlu itu tambah dirangkul dengan misalkan gimana sih biar mereka tuh mempunyai pendidikan karakter yang kuat. Misalkan dengan pendidikan yang mengenai penanaman jiwa-jiwa kepemimpinan kayak gitu, tentang leadership. Nah kayak gitu itu bisa juga dimasukkan. Berarti kalau buat tempatnya itu enggak ini ya, apa namanya, luas lah ya, bisa dia di pendidikan, organisasi Bisa, kalau misal dia ikut di organisasi bisa dari organisasi, misalkan dia di pendidikannya juga sudah ada. Terus yang paling penting juga di lingkungan keluarga intinya juga ya. Kalau bisa ya tetap dekat lah dengan orang tua, mendukung kayak gitu. Terus mungkin orang tua bisa lebih terbuka juga ke anaknya, kira-kira ditanyain kira-kira kayak gimana sih, jadi nggak diam-diam sembunyi-sembunyi selintutan kayak gitu kan. Padahal mereka sedang fase mencari jati diri, jadi semuanya dicoba nih, biasanya kayak gitu kan. Nah itu orang tua harus lebih sabar, lebih merangkul gitu, lebih terbuka sebagai pendengar yang baik, tempat cerita untuk para remaja ini seharusnya kayak gitu. Apa contoh kerusakan moral yang sering Ibu temui? Ini tak kasih contoh yang paling relate kalau di perpustakaan aja ya. Misalkan ya itu tadi, kalau dulunya masih tabu ya kalau cowok-cewek. Nah sekarang itu lebih terang-terangan. Misalkan sedang mengerjakan tugas gitu, ada yang gandengan kayak gitu, ada yang elus-elus kepala temannya, padahal itu lawan jenis seperti itu, dan itu di depan umum. Nah itu otomatis kan ya sebagai petugas kita harus menegurnya seperti itu, karena kan ini di tempat umum ya. Terus lagian kita kan juga harus menjaga nama lembaga baik, juga, nama baik lembaga juga, karena kita kan memang fokusnya di keislaman ya kita harusnya juga sadar, kita harus menanamkan nilai-nilai Islam untuk membatasi dengan lawan jenis seperti itu. Nah itu salah satu contoh kerusakannya sih yang paling lihat. Saya nggak bicara yang narkoba lah yang tentang kecanduan video porno dan lain sebagainya. Aku nggak bicara yang muluk-muluk. Aku yang contohnya yang relate di yang relate di rutinitas sehari-hari gitu aja sih. Mengenai kasus tersebut itu nanti ada sanksi yang bakalan diterima sama mahasiswa tersebut nggak? Oh ya, yang ini ya, yang tadi ya, yang misalkan di dalam perpus tapi dia mesra-mesraan kayak gitu ya di depan umum. Ya ada, yang pertama ya teguran sih. Kita langsung menegur lah, jangan seperti itu gitu. Nah biasanya itu langsung efektif sih, biasanya langsung takut. Tapi kalau misalkan ada yang masih ngeyel lah, itu bisa dipersilahkan untuk meninggalkan perpustakaan seperti kalau itu. sudah ketahuan berulang kali gitu, apa ada sanksi nggak kalau
nggak boleh masuk perpus dulu atau gimana? Selama ini sih belum ada ya kasus kayak gitu. Maksudnya yang dianya ngeyel kayak kebelet banget gitu. Mesra-mesraan di publik. Enggak sih, biasanya mereka lebih ke malu sih. Soalnya kan kalau kita menegur otomatis kan pengunjung yang lain tuh ngelihatin dia gitu loh. Dan itu biasanya cukup untuk jadi efek jera ya. Biasanya Jadi nggak mereka mungkin lah diulangin, Iya, dia karena- biasanya cukup jera ya, sudah jera langsung biasanya misalkan tadi ada yang gandengan langsung dilepas kayak gitu. Misalkan ada yang elus-elus itu langsung enggak kayak gitu lagi, harus langsung jaga jarak. Lebih ke seperti itu sih. Soalnya ya malu tadi diliatin karena kita kan memang masih memegang erat budaya malu ya. Kayak gitu. Jadinya masih efektif sih. Tapi semoga aja mahasiswa UIN Surabaya kan nggak ada lagi, yang kayak gitu. Apalagi sampai sudah ditegur berkali-kali masih ngeyel itu nggak ada ya kan. Bagaimana menurut Ibu tentang masa depan bangsa ini jika generasi penerusnya itu mempunyai nilai moral yang rusak? Rusak itu kan bisa diperbaiki ya. Terus kita lihat dulu kadar kerusakannya seberapa. Itu kan bisa diperbaiki kan. Ya dengan tadi lebih merangkul ke misalkan kita melihat generasi muda ataupun remaja itu dianggapnya moralnya rusak gitu ya, itu ya kita kan nggak serta-merta langsung menjauhinya, kita kan malah harus merangkulnya Mengajak gitu kan. lah. Iya, kita ya merangkul. Kalau misalkan itu dekat dengan kita ya otomatis kita jadi lebih dirangkul. Dan itu tadi solusinya ya bisa selain dari lingkungan terdekat seperti keluarga, tetangga, dari pendidikan itu sendiri kan bisa lebih dikuatkan gitu kan, untuk mungkin pembelajarannya nggak melulu ceramah kayak gitu, tapi bisa lebih interaktif biar bisa untuk para remaja atau generasi muda tuh bisa lebih terbuka menyampaikan pendapatnya. Kadang kan kita juga masih malu-malu atau takut gitu kan kalau salah. Kalau misalkan salah, nah itu seharusnya bisa bisa dikurangi lah ya sikap-sikap kayak gitu. Jadi mungkin bisa menimbulkan lebih banyak kedekatan gitu loh. Kan kadang kita tuh sekarang kayak agak malu-malu gitu kan. Nah itu sebenarnya kalau dari budaya barat nggak semuanya jelek ya. Kadang kan mereka lebih berani mengungkapkan pendapat. Nah Tergantung yang ini. ya itu lebih berani mengungkapkan pendapat. Nah itu menurut aku tuh kadang ada gap aja sih di antara generasi yang tua-tua dengan generasi yang muda, itu kadang ada gap. Semuanya ingin dimengerti. Ya mungkin itu sih, mungkin bisa saling bersabar, bisa saling mencoba berkomunikasi yang baik seperti itu. Terus jangan lupa untuk ditanamkan juga pendidikan karakter itu tadi, terus tentang nilai-nilai keislaman yang lebih kuat lagi seperti itu. Jadi kita belajar Islam bukan karena terpaksa, tapi memang murni dari keinginan kita sendiri. Menurut Ibu ya, bagaimana peran agama untuk moral anak bangsa, terutama di kalangan remaja gitu? Peran agama sangat penting ya kalau untuk penanaman karakter itu sendiri. Jadi sebenarnya nggak dari remaja ya, tapi kita dari lahir, dari kita lahir itu tuh orang tua kita tuh sudah menanamkan nilai-nilai agama. Kita dapat agama Islam ini kan dari warisan ya, iya kan, warisan ya, dari warisan. Nah itu dari orang tua kita sudah memberikan agama yang melekat ke kita seperti itu. Nah setelah itu orang tua itu kan ngajari mana yang baik dan buruk seperti itu. Misalkan nggak boleh makan pakai tangan kiri kayak gitu. Itu tangannya buat ke belakang biasanya. Jadi makannya kalau bisa pakai tangan kanan. Nah itu kan salah satu ajaran Nabi juga. Kalau misalkan melakukan sesuatu sebaiknya menggunakan tangan kanan seperti itu. Nah itu kan sudah termasuk penanaman nilai-nilai moral sebenarnya yang bisa kita temui di kehidupan sehari-hari. Misalkan jangan mukul temennya, itu kan dari kecil. Misalkan dan mukul temennya itu nanti sakit kayak gitu, itu nggak baik kayak gitu. Itu kan sudah termasuk penanaman moral, jangan berbohong kayak gitu. Itu kan termasuk penanaman moral. Nah kalau misalkan dari kecil itu sudah diberikan didikan yang baik, otomatis nanti ke depannya termasuk ketika dia masuki fase remaja itu tentunya dia sudah punya pegangan yang kuat. Kalau misalkan nilai-nilai Islam itu sudah disisipkan
sedari dini itu tadi kayak gitu. Misalkan nggak boleh berbohong, nggak boleh ini ya mabuk-mabukan, menjauhi minuman keras. Kalau remaja kan lebih ke seperti itu, bergaulnya sama teman-teman yang mengajak kebaikan aja kayak gitu, jangan yang membuat kita jadi makin jauh dari agama. Misalkan jadi jarang sholat kayak gitu. Itu kan biasanya remaja kayak gitu ya, lebih kayak gitu. Terus ini juga yang biasanya viral itu kan kasus bullying kayak gitu kan. Biasanya lebih ke bully yang lemah kayak gitu. Nah kalau misalkan dia sudah kuat untuk agamanya, itu pasti dia akan mengikuti teladan dari Nabi Muhammad menurut saya. Jadi pasti kalau misalkan dari awal sudah kuat, dia tidak akan mudah terpengaruh oleh teman-temannya. Misalkan ada teman-temannya yang melakukan hal-hal tidak baik, itu mestinya tidak akan terpengaruh. Tapi ya itu tadi, remaja itu kan sedang mencari jati diri. Jadi biasanya dia itu mencoba semua hal ya. Didampingi. Nah itu perlu pendampingan yang kuat, perlu support sistem yang kuat dari orang tuanya. Jadi kadang orang tua itu kan kalau misalkan sudah menaruh di pesantren itu udah selesai gitu, tidak kan? Padahal anak itu kan bukan dibebankan kepada salah satu pendidik aja gitu loh, karena dia tuh masih murni tanggung jawab orang tuanya. Jadi jangan dilepas gitu aja, misalkan nggak apa-apa dimasukkan ke pesantren tapi lebih sering dijenguk ataupun ya lebih sering ngobrol kira-kira pengennya tuh gimana sih kayak gitu. Terus teman-temanmu itu siapa aja, tuh minimal orang tuh harus tahu temen-temennya itu siapa aja kayak gitu, dia deket sama siapa kayak gitu, deketnya sama siapa, terus dia tuh pengennya minatnya apa, Ditanyain lah, dikasih pilihan. lebih dikasih pilihan dan lebih deket juga, lebih lebih dirangkul gitu loh, biar bisa saling nyaman gitu loh. Jadi harusnya kalau misal di fase remaja itu kan telinga anak itu harus lebih dekat ke mulut orang tuanya seharusnya. Kalau misal telinganya lebih dekat ke temennya, terus temennya salah jalan, ya otomatis dia pasti ikutan kayak gitu. Jadi memang yang paling penting itu pertama memang di ini di keluarga inti ya, maksudnya keluarga inti itu harus bisa ini memberikan pemahaman agama dulu yang kuat sebagai, kalau fondasinya udah kuat ya insya Allah kedepannya pasti nggak belok-belok lah jalannya, insya Allah inilah lebih lurus gitu ya, yang tentunya nanti ngaruh ke moralnya juga. Harapannya Ibu terkait sikap nilai moral remaja saat ini tuh yang gimana? Harapannya untuk kedepannya ya kalau misalkan pribadi ya ini ya pengennya ya lebih baik ya daripada sebelumnya. Cuman itu tadi kadang kan ada gap antara generasi muda dan generasi yang tua gitu ya. Nah itu kadang kalau generasi tua kan masih kolot gitu ya, sedangkan generasi muda kan lebih berani, lebih berontak, lebih ingin menunjukkan eksistensi. Nah itu ya menurut saya perlu ada komunikasi yang baik sih antara keduanya, harus lebih pintar jadi pendengar gitu aja. Jadi harapannya kedepannya ya lebih ke komunikasi terbuka ya. Jadi kalau misalkan dari yang generasi tuanya, misalkan dari orang tua ataupun dari pendidik sendiri, itu nggak yang main komando aja gitu loh, tapi juga harus tahu kalau generasi mudanya itu keinginannya seperti apa sih kayak gitu. Jadi lebih ke komunikasi yang lebih terbuka ya kayak gitu. Jadi nggak sistem komando yang harus perintah aja, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Nah itu bisa jadi salah satu pemicu gapnya ya kayak gitu. Jadi lebih ke komunikasi yang terbuka aja kayak gitu. Terus lebih dengan komunikasi menurut saya nanti bakal lebih kuat lagi komunikasi antara orang tua dan anak, komunikasi antara pendidik dengan siswa kayak gitu. Mungkin nanti ya bisa lebih kuat lagi untuk moralnya itu. Kadang itu soalnya moral rusak itu kan karena kadang yang melakukan itu nggak tahu ini tuh baik apa buruk sih, itu kadang nggak tahu kayak gitu, apalagi remaja ya, jadi itu kadang nggak tahu kayak gitu. Nah tugasnya siapa untuk memberitahu gitu ya, tugasnya lingkungan orang-orang sekitar. Kalau tahu kayak gitu ya jangan dibiarin gitu loh, komunikasikan, diberitahu kayak gitu.